are from second group. Before we start our presentation, I will introduce ourselves. My name is Natalia Patiakan and my friends. My name is Arya Penta. Kami akan membahas bab 10 mengenai pengendalian integritas, pemrosesan, dan kesediaan. Integritas pemrosesan. Prinsip pemrosesan dari Truth Service Framework menyatakan bahwa sebuah sistem yang dapat diandalkan adalah sistem yang menghasilkan informasi akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Pengendalian input. Adanya pengendalian input adalah hal yang penting karena apabila input yang masuk tidak akurat, tidak valid, dan tidak lengkap, maka output dari sistem ini sendiri juga akan menjadi seperti itu juga. Bentuk desain. A. Seluruh dokumen sumber harus dinomori sebelumnya secara berurutan. B. Dokumen Turnatoron adalah sebuah catatan atas data yang dikirimkan ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan oleh pihak eksternal tersebut untuk selanjutnya diinput ke sistem. Pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Dokumen-dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan atau bukan berarti dibuang, sehingga mereka tidak dapat dengan sengaja atau secara tidak jujur dimasukkan ulang ke dalam sistem. Dokumen kertas harus ditandai, contoh memberi stempel atau dibayar. Pengendalian entry data. Dokumen-dokumen sumber harus dipindai untuk kewajaran dan kebenaran sebelum dimasukkan ke dalam sistem dengan pengendalian entry data otomatis seperti berikut ini. 1. Pengecekan file atau file check. Kedua, pengecekan tanda atau site check. Ketiga, pengecekan batas atau limit check. 4. Pengecekan jangkauan atau range check. 5. Pengecekan ukuran atau size check. 6. Pengecekan atau pengajuan atau kelengkapan atau completeness checks atau tes. 7. Pengecekan validitas atau validity check. 8. Tes kewajaran atau reasonable test. 9. Verifikasi cek digit atau cek digit verification. Pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch. Total batch atau batch total merangkum nilai-nilai numerik bagi sebuah batch atau catatan input. Berikut ini adalah 3 total batch yang sering digunakan. Antara lain, pertama, total finansial atau financial total. Kedua, total hash atau hash total. Dan ketiga adalah jumlah catatan atau record count. Pengendalian tambahan entry data online. 1. Prompting adalah sebuah pengecekan kelangkaan entry data secara online yang meminta tiap-tiap item yang diperlukan dalam data input. Yang kedua, verifikasi closed loop adalah sebuah metode validasi atau input menggunakan data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait lainnya, sehingga pihak entry data tersebut dapat memverifikasi ketepatan dari data input. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Arya Penta. Pengendalian pemrosesan. Yang penting mencakup kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencocokan data. Yang kedua, label file. Yang ketiga, perhitungan ulang total batch. Yang keempat, pengujian saldo cross voting. Yang kelima, mekanisme write protection. Selanjutnya, pengendalian pembaruan secara bersamaan. Pengendalian output yang penting meliputi pemeriksaan pengguna terhadap output, prosedur rekonsiliasi data eksternal, pengendalian transmisi data. 2. Pengendalian transmisi data yang umum lainnya adalah checksum dan bit paritas. Ketersediaan, yaitu meminimalkan
Resiko penghentian sistem pengendali utamanya adalah dengan pemeliharaan preventif, toleransi kesalahan atau kemampuan dari sebuah sistem untuk terus berfungsi ketika ada kegagalan perangkat keras. Selanjutnya, pemulihan dan penerusan operasi normal. Pengendalian preventif tidak dapat mengurangi risiko penghentian sistem secara keseluruhan. Kegagalan perangkat dapat menyebabkan data yang diperlukan tidak dapat diakses. Prosedur backup data. Backup penuh atau full backup adalah salinan persis dan keseluruhan sebuah database. Hal tersebut membutuhkan banyak waktu sehingga sebagian besar organisasi hanya memerlukan backup penuh secara mingguan dan melengkapinya dengan backup parsial harian. Yang pertama, backup incremental, yang hanya melibatkan penyalinan item-item data yang telah berubah sejak backup parsial terakhir. Yang kedua, backup diferensial, menyalin seluruh perubahan yang dibuat sejak backup penuh terakhir. Jadi, tiap file backup diferensial yang baru memuat efek kumulatif dari seluruh aktivitas sejak backup penuh terakhir. Perencanaan pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis. Yang pertama ada situs dingin atau cold site. Yang kedua situs panas atau hot site. RTO yang sangat singkat. Efek dari virtualisasi dan komputasi cloud. Virtualisasi dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemulihan bencana dan penerusan operasi normal. Komputasi cloud dapat menurunkan risiko bahwa sebuah kerusakan tunggal dapat mengakibatkan penghentian sistem.